Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila ruhi sahibil kitab al-imam Syekhul Islam Ahmad bin Husain al-Isbihani wa usulihima wa furu'ihim. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Waladdallin, amin. Al-Fatihah yang kedua kita niatkan untuk Bapak Haji Edi yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Kita niatkan pula untuk jamaah kita yang sedang berangkat haji, terutama Bapak Syukri dan istri, dan jamaah-jamaah yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan haji yang mabrur, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, pulang dalam keadaan sehat dan selamat. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin, amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna, amin. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala ta'ala, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Sahibul Bait, orang tua kita Bapak Haji Omin dan Ibu Hajjah Kokom beserta keluarga, yang sama-sama kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau senantiasa Allah sehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dikabulkan segala hajatnya, dan ditambah-tambah keberkahan hidupnya. Guru kita bersama Bapak Ustadz Haji Basit beserta guru-guru yang lainnya, orang tua kita Bapak Haji Kasim, Bapak Haji Lisan, dan orang tua kita yang lainnya, segenap hadirin wal hadirat jamaah Majlis Taklim Aisyah Basuni, yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau semua. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di pagi hari yang mulia ini tiada kata yang pantas terucap dari mulut kita melainkan untayan puji serta syukur kita kepada Allah, bahwa Allah masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat wal afiyah.
tak kalah pentingnya nikmat panjang umur, nikmat masih nyenyak tidur. Semalam nyenyak gak bu tidurnya? Alhamdulillah. Nikmat masih enak makan, nikmat masih bisa berkumpul dengan keluarga, kumpul dengan anak, istri, gendong cucu. Ini kan nikmat Pak ya. Nikmat masih bisa melihat, mendengar, bernafas, berjalan. Nikmat-nikmat yang begitu banyak, jikalau dihitung maka tidak akan bisa terhitung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha." Jikalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya tidak akan terhitung. Sekalipun pepohonan di dunia ini dijadikan pena dan lautan sebagai tintanya, niscaya itu semua akan habis sebelum kalian sempat menulis semua nikmat-nikmat Allah. Salah satu nikmat Allah yang sedang kita rasakan saat ini adalah kira-kira apa Bapak Ibu? Bisa merayakan hari raya Idul, bisa nyate bareng ceritanya. Ini kan nikmat ya. Ini nikmat yang sangat luar biasa hadirin sekalian. Nah, oleh karenanya mari dengan penuh rasa syukur sama-sama kita ucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillah. Salawat besertakan salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan semesta alam, Sayyidi ahli dunia wal akhirah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tetap tercurah kepada para sahabatnya, para keluarganya, ahlul baitnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, hari ini adalah hari Sabtu tanggal 1 Juli. Ini udah masuk bulan Juli nih, cepet banget ya. Anak-anak liburan sampai tanggal berapa Bu? Masih lama berarti ya. 1 Juli tahun 2023 itu tanggal Masehinya. Kalau tanggal Hijriahnya kira-kira tanggal 12 Dzul Hijjah. Artinya apa? Artinya kita masih berada di hari tasyrik. Selama berada di hari tasyrik, pertama tidak boleh berpuasa, baik puasa wajib ataupun puasa sunnah. Puasa wajib misalkan puasa nazar, puasa qadha, tidak boleh. Apalagi puasa sunnah, Senin Kamis, puasa Daud dan lain sebagainya. Nah, maka di hari tasyrik ini kita tidak boleh berpuasa. Itu yang pertama. Yang kedua, di hari tasyrik ini kita masih disunnahkan untuk mengumandangkan takbir setiap selesai sholat fardu. Jadi habis duhur zikirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai selesai. Habis sholat asar, maghrib, isya, subuh disunnahkan untuk tetap mengumandangkan takbir. Ini namanya takbir muqayyad atau takbir yang dikumandangkan setelah sholat. Sebetulnya baik selesai sholat fardu ataupun selesai sholat sunnah. Nah, takbir muqayyad di Idul Adha beda jangka waktunya dengan takbir muqayyad di Idul Fitri. Kalau Idul Fitri mulai takbir dari kapan? Dari maghrib, ya, dari tenggelam matahari di hari terakhir Ramadan sampai dengan sholat Idul Fitri selesai. Setelah sholat Idul Fitri tidak disunahkan lagi takbir. Nah, beda dengan Idul Adha. Idul Adha
takbir dimulai dari subuh tanggal 9 Dzulhijjah. Kemarin tanggal 9 Dzulhijjah hari apa? Hari Rabu. Nah, maka subuh di hari Rabu itu sudah mulai disunahkan bertakbir setiap sholat fardu. Habis subuh takbir, habis zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, lanjut sampai hari terakhir, hari tasyrik. Hari tasyrik terakhir tanggal 13, yaitu hari Ahad. Nah, nanti terakhir sunnah takbir yaitu di asar pada hari Ahad besok. Sekarang Sabtu, besok Ahad. Nah, asar itu terakhir. Nanti maghribnya sudah tidak sunnah lagi takbir. Nah, maka sekarang masih sunnah. Nanti para imam-imam masjid, para DKM ketika zuhur sunnah takbir, asar masih sunnah, maghrib, isya, subuh, zuhur, nah sampai asar hari esok. Nah, itulah beda daripada takbir Idul Adha dan takbir Idul Fitri. Nah, maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, mumpung masih suasana Idul Adha ya. Di sini saya sedikit ingin membahas tentang sejarah takbir dan sejarah penyembelihan hewan kurban. Kalau sempat nanti takribnya kita baca, kalau tidak sempat berarti kita tunda sampai Sabtu depan. Jadi sekarang kita akan membahas sejarah takbir dan sejarah kurban. Para ulama mengatakan bahwa salah satu nabi yang paling kaya adalah Nabi Ibrahim alaihi. Di dalam kitab Mishkatul Anwar disebutkan aset kekayaan Nabi Ibrahim, bahwasanya beliau memiliki 12 ekor hewan ternak, 12.000 ekor hewan ternak, dengan rincian 1.000 ekor domba, 300 ekor sapi, dan 100 ekor unta. Ini kira-kira kalau kita beli unta satu ekornya berapa? Kayaknya agak mahal unta mah ya. 50 juta per ekor misalkan. 50 juta dikali 100 berapa? Ya kita ngitung duit dulu yuk pagi-pagi yuk. Biar semangat. Komodi ibu-ibu, oh semangat banget. Ayo Bu, 50 juta kali 100 berapa? 5 miliar. Itu aset dari untanya saja. Sekarang sapinya, sapi satu ekor harga berapa duit? 30 juta misalkan. 30 juta kali 300 ekor berarti berapa duit? 9 miliar. 5 miliar tambah 9 miliar berapa? Ngos 14 miliar. Masya Allah. Baru unta sama sapi. Sekarang kita hitung dombanya. Kambing domba satu ekor berapa duit? 3 juta lah kita hitung ya. 3 juta kali 100 ekor kira-kira berapa? 3 miliar. 14 miliar tambah 3 miliar berapa duit Pak? Bu? 17 miliar. Ini kira-kira Bapak Ibu kalau punya duit 17 miliar bagaimana? Yakin saya mah nggak ada di Tegal Gede, nggak ada. Lagi di mana Pak Haji? Gue di Singapura. Makan di Singapura, berak di Malaysia. Waduh, banyak duit Pak. Ya, nggak ada di Tegal Gede, nggak ada ngaji pagi ini, nggak ada. Ya di 17 Masya Allah. Itu baru hewan ternak yang terhitung, belum lagi hewan ternak yang lainnya. Disebutkan ada 12.000 ekor. Belum lagi mungkin aset tanah, aset perkebunan, aset emas simpanan, dan lain sebagainya. Maka wajar jikalau Nabi Ibrahim dinobatkan menjadi salah satu nabi yang paling kaya. Nah, beliau selain kaya ternyata dermawan. Tidaklah setiap orang bertamu ke rumah beliau melainkan beliau sembelihkan 1 ekor sapi atau 1 ekor kambing.
Jadi luar biasa Pak, setiap orang yang bertamu pasti makan, dan makannya daging. Ya mas sayur asem jeung tempe. Kadang tamu tadi berdahar ya mah. Ini luar biasa Pak. Setiap tamu yang datang ke rumah Nabi Ibrahim pasti disembelihkan 1 ekor kambing atau 1 ekor sapi. Kalau seandainya di hari itu tidak ada yang bertamu, maka Nabi Ibrahim ini akan mencari tamu keluar. Ayo siapa yang mau bertamu ke rumahku? Ayo siapa yang ingin makan di rumahku? Dicari tamu. Dan ternyata itu adalah amalan untuk memiliki anak yang soleh. Jadi Bapak Ibu kalau pengen punya anak soleh, maka amalkan amalan Nabi Ibrahim ini. Ya, muliakan tamu, rajin-rajin mendatangkan tamu. Jadi bukan tamu yang datang, tamu dicari. Nah, inilah amalan Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan ini diamalkan oleh Haji Anwar. Ini Haji Anwar bapaknya Kiai Nur Ali. Kiai Nur Ali Pak, siapa yang tidak kenal? Ulama besar, pahlawan nasional. Julukannya adalah Singa Karawang Bekasi. Jadi Belanda itu gak berani masuk Karawang Bekasi. Kenapa? Ada singanya, ada ulamanya. Ini ulama bukan sembarang ulama. Ini ulama tentara yang bisa nembak, yang bisa megang bedil, yang bisa perang. Makanya Belanda gak berani masuk kawasan Karawang Bekasi. Kiai Nur Ali ulama besar. Ketika orang-orang melihat sosok Kiai Nur Ali, orang-orang pasti menyangka Kiai Nur Ali adalah anak ulama, padahal bukan. Beliau ini hanyalah anak petani, miskin lagi, mohon maaf. Ini saya cerita langsung dari anak Kiai Nur Ali, yaitu almarhum al-maghfurlah Abuya Kiai Haji Nurul Anwar. Jadi Buya pernah bilang sama saya, Saiful, orang banyak menyangka Kiai Nur Ali itu anak ulama, padahal bukan. Kiai Nur Ali hanyalah anak seorang petani, miskin lagi. Beliau yang ngomong. Namanya Haji Anwar, dan nama ibunya Kiai Nur Ali yaitu Hajjah Maimunah. Cuman kita di At-Taqwa ketika tawasul sama Kiai Nur Ali, kita diajarkan untuk binnya ke ibunya. Ya, Kiai Haji Nur Ali bin Hajjah Maimunah. Biasanya kan ke bapak ya, Haji Anwar. Nah ini kita diajarkan waktu itu santri, kita sebagai santri diajarkan kalau tawasul pada beliau pakai nama ibunya, Kiai Haji Nur Ali bin Hajjah Maimunah. Ya mungkin beliau tabarukan kepada ibu dan lain sebagainya. Saya punya guru juga di Tarim. Beliau pesan kalau saya meninggal, kuburkan saya di bawah kaki ibu saya. Nah jadi ini makam ibunya, beliau minta dimakamkan di bawah kakinya di sini Pak. Nah ini tabarukan kepada ibu. Kan di hadisnya jelas, ada orang sahabat bertanya, wahai Nabi, siapakah yang paling berhak aku hormati? Pertama, ummuka, ibumu. Lalu siapa lagi wahai Nabi? Ummuka, ibumu lagi. Siapa lagi wahai Nabi? Ummuka, ibumu lagi. Lalu siapa wahai Nabi? Abuka, baru ibu, baru ayahmu. Jadi ibu 3, bapak belum ada nyahnya. Tenang Bu, belum ada nyahnya. Kalau ibunya 3, bapaknya 1, wah, ibu-ibu langsung gitu ya. Nah, tenang, ibu 3, bapak 1. Akur tuh Pak. Akur. Cocok baik bapak-bapak Pak ya. Nah ini sebagai tabarukan kepada ibu ya. Maka Kiai Nur Ali mungkin untuk tabarukan kepada sang ibu, beliau memakai binnya adalah Hajjah Maimunah ke ibunya. Nah, Kiai Nur Ali memiliki ayah namanya Haji Anwar dan ibu namanya Hajjah Maimunah. Dua-duanya itu kompak Pak, mengamalkan amalan Nabi Ibrahim.
Tidaklah setiap orang bertamu melainkan pasti makan di rumahnya. Jadi betul-betul memuliakan tamu. Kalau seandainya tidak ada tamu, maka dicari keluar itu tamu. Ada pedagang lewat rumah, dipanggil suruh makan. Masya Allah. Makanya tidak heran beliau berdua ini dianugerahi seorang anak yang kelak menjadi ulama. Bahkan ulama besar, ulama pejuang yang sekarang menjadi pahlawan nasional. Nah, ini luar biasa. Nah, maka Bapak Ibu yang ingin memiliki anak soleh bahkan menjadi ulama, coba amalkan amalan Nabi Ibrahim ini, ya. Muliakan tamu, seneng kalau kedatangan tamu. Tamu kalau datang jangan ditanya mau makan apa, udah sediain aja Pak. Mau makan mau enggak itu urusan belakangan. Kadang ada tamu yang pemalu ya. Mau makan apa? Enggak usah, saya udah makan padahal belum. Jadi seperti itu. Kadang ada tamu yang tega juga. Ya, dikasih ayam nawar, pengen daging. Ya macam-macam orang ya. Nah, jadi seperti itu hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, itulah amalan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita lanjut ceritanya. Satu ketika ada orang datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang ini mengatakan, wahai Nabi, engkau itu sudah kaya, dermawan pula. Engkau luar biasa, diberikan oleh Allah nikmat yang begitu besar. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Beliau mengatakan, wahai fulan, jangankan seluruh hewan ternak yang aku miliki, Allah meminta aku menyembelih anakku, akan aku sembelih untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman sayangnya ketika Nabi Ibrahim mengatakan hal tersebut, Nabi Ibrahim belum punya anak. Di dalam Qasasul Anbiya karangan Al-Imam Ibnu Katsir disebutkan bahwa Nabi Ibrahim itu memiliki 4 orang istri dan 13 anak. Istri pertama namanya Sarah, yang kedua Hajar, ketiga Konturah, dan yang keempat Hajun. Saya ulang lagi, Sarah, Hajar, Konturah, Hajun. 4 orang istri. Nah, dari 4 orang istri ini beliau memiliki 13 anak. Ini 13 kira-kira banyak sedikit Bu? Rek kusorangan apa rek babarengan? Kusorangan Pak Ustaz. Ya Allah ya Rabb. Ini buat orang soleh dan umumnya umat Nabi Muhammad SAW dianjurkan punya banyak anak ya Bapak Ibu. Apa kata Nabi? Tazawwajul waludal wadud. Nikahilah perempuan yang subur, kata Nabi. Kenapa? Fa inni mukatsirum bikumul umam. Karena aku ini ingin di akhirat nanti memiliki umat yang paling banyak daripada umat Nabi yang lainnya. Maka para ulama menganjurkan ya bahwasanya setiap umat Nabi dianjurkan memiliki banyak anak. Pertama itu dalam rangka menyenangkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, karena anak itu pembawa rezeki, Pak. Pernah dengar ungkapan banyak anak banyak rezeki? Betul, ya. Ini ungkapan Umar bin Khattab. Apa kata Sayyidina Umar? Beliau mengatakan, "Aktsiru minal iyal." Perbanyaklah anak. Kenapa? Fa innakum la tadrun bi ayyihim turzaqun. Karena kalian tidak pernah tahu dari anak mana rezeki kalian akan dibuka. Kadang kita sebelum nikah itu Pak nggak punya apa-apa, ya. Namanya laki-laki, namanya anak muda, betul nggak? Anak muda ada nggak yang mapan? Nggak ada. Sekalipun ada ya jarang. Kemarin ada yang nanya seperti ini, Pak Ustadz, doain anak saya biar dapat calon suami yang mapan. Maka saya bilang, ya Pak, saya doakan anak Bapak mudah-mudahan dapat bapak-bapak. Loh kok bapak-bapak Pak Ustadz?
Saya bilang, iya, anak muda mana yang mapan? Anak muda itu nggak ada yang mapan, semuanya proses, Pak. Kalau pengen anak dapat yang mapan, kawin sama bapak-bapak. Hidup bapak-bapak. Ya Bu ya, Pak, ngawinin anak jangan nyari yang mapan, cari yang soleh, anunya ke anak kurang. Ya, yang sayang kepada anak kita, yang sayang kepada keluarganya, itu sudah cukup. Adapun rezeki nanti menyusul, semuanya berproses. Ya, jangan tiba-tiba cari yang, itu bapak-bapak itu. Ya, Masya Allah. Maka kalau pengen cari yang mapan, siap-siap jadi istri ke sekian lah ya. Istrinya bapak-bapak tuh. Nah, jadi seperti itu. Aki-aki. Komodi aki-aki tuh mapan banget ya mah. Luar biasa. Maka jangan heran Pak, ada anak umur 18 nikah sama umur 65. Kan ada tuh viral beritanya ya. Oh, itu kalau cari yang mapan seperti itu tuh. Ambung jenaz, cek ibu-ibu. Nah, kita kembali bahwa kata Umar bin Khattab, perbanyaklah anak. Kenapa? Kalian tidak tahu dari anak yang mana rezeki kalian akan dibuka. Karena kata Umar, setiap kita ini punya anak yang hoki. Ketika dia lahir, rezeki yang dibawa bukan hanya rezekinya, tapi rezeki seluruh keluarganya dibawa. Tapi terkadang kita sebelum dapat anak hoki sudah menghentikan program punya anak tersebut. Anak hokinya ada di nomor 9, baru dapat 8,5 udah berhenti. Anak 8,5. Ya, punya satu anak rezeki belum kebuka, bikin lagi. Punya 2 anak rezeki belum kebuka, bikin lagi. 3 belum, bikin lagi. 4 belum, bikin lagi. Bikin mah sering Pak Ustaz. Cuman hasilnya belum. Ya, jadi seperti itu. Ya, perbanyak anak karena salah satu di antara anak Anda akan ada anak yang ketika lahir dia tidak hanya membawa rezekinya saja, tapi membawa rezeki seluruh keluarganya, kakaknya, adiknya, ibunya, bapaknya, rezekinya semua dibuka dengan kehadiran anak tersebut. Maka perbanyak anak. Pak Ustadz, uing loba budak geuning balang sakwai. Ada yang begitu? Ada Pak, ini curhatannya orang Pasir Kunci. Ada orang Pasir Kunci, Pak Ustadz, geuning uing loba budak tapi balang sakwai. Saya bilang, Pak, sabar, ini belum waktunya. Coba lihat anak Bapak, 9-9-nya pengen belajar kan? Iya betul. 9-9-nya pengen mondok kan? Iya betul. Barangkali di hari kemudian mereka semua jadi orang sukses. Di hari 2 Bapak akan menikmati nikmatnya dunia. Tuh, barangkali seperti itu ya. Jadi dibuat susah dulu sengaja. Nanti kalau anak-anak sudah besar, anak-anak sudah sukses, baru kita bahagia. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, kita kembali, Nabi Ibrahim itu memiliki 4 orang istri dan 13. Ini yang 4-nya jangan ditiru Pak. Yang 4 jangan ditiru. 13-nya aja yang ditiru ya. Saya bilang sama istri saya seperti itu, saya pengen punya anak 18. Tapi terserah, ada kesorangan apa ada kebarengan. Modus banget cina, udah salah lagi. Ya Allah, enggak, itu bercandaan saya. Ibu-ibu sok sensi wae nah. Geus ngaji teh sok jadi cerita gitu. Masyaallah muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah. Kita kembali ke cerita bahwa Nabi Ibrahim ketika mengucapkan ucapan seperti itu, jangankan seluruh hewan ternak yang aku miliki, andai Allah memintaku menyembelih anakku, akan aku sembelih untuk Allah. Ternyata Nabi Ibrahim ketika itu belum punya anak sama sekali, menikah dengan Siti Sarah mandul.
Ketika beberapa tahun tidak punya anak, baru menikah dengan Siti Hajar, maka baru punya anak dari Siti Hajar. Ketika Siti Hajar hamil dan melahirkan Ismail, maka barulah ketika itu Sarah ikut hamil dan melahirkan Nabi Ishak alaihissalam. Nah, ternyata ketika Nabi Ibrahim mengucapkan ucapan itu, ternyata ucapan tersebut direkam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ucapan yang keluar dari lisanmu melainkan di sisi kanan dan kirimu ada malaikat pencatat yang bernama Raqib dan. Ini hati-hati Bapak Ibu. Semua yang kita ucapkan itu akan dicatat oleh Raqib dan Atid. Begitu pula dengan ucapan Nabi Ibrahim tadi, jangankan seluruh hewan ternak yang aku miliki, aku punya anak, Allah meminta untuk menyembelih, aku sembelih untuk Allah. Direkam. Setelah beberapa tahun kemudian, maka Allah menegur Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim punya anak, Nabi Ismail, apa kata Allah? Hei Ibrahim, beberapa tahun yang lalu apa yang kau katakan? Jangankan seluruh hewan yang aku miliki, Allah memintaku menyembelih anakku, akan aku sembelih untuk Allah. Sekarang laksanakan. Wah, ini berat gak Bapak Ibu? Berat sekali. Ya, bagi seorang laki-laki saat musibah menimpa dirinya mudah. Saat laki-laki saat dirinya lapar gampang. Laki-laki tertimpa penyakit gampang, asalkan musibah penyakit itu tidak menimpa anak dan istri. Ini catatan Bu, buat ibu perlu tahu. Laki-laki saat tertimpa musibah, buat laki-laki gampang Bu, musibah itu kecil. Laki-laki kalau lapar gampang lapar mah, ya. Laki-laki ketika tertimpa kesulitan gampang. Tapi ketika laki-laki ini kesulitan, kelaparan, musibah itu menimpa anak dan istrinya, itulah yang sulit untuk laki-laki. Betul nggak Pak? Betul. Makanya ibu kalau ngelihat suami lagi di depan rumah ngerokok, ngopi sendirian, jangan diganggu. Nah, iya. Tante kan ngalamun Bu, lagi sedang memikirkan urusan rumah tangga, lagi mikirin token, cicilan, mikirin bayaran bocah dan lain sebagainya. Jangan diganggu. Karena laki-laki ketika punya masalah tidak akan cerita kepada istrinya. Berbeda dengan istri. Istri Pak punya masalah, semua ditumpahkan pada suaminya. Marah sama suami, curhat sama suami, ini itu semua pada suami. Bapak harus bisa menerima itu. Antum libasul lahun, hunna libasul lakum, wa antum libasul lahun. Jadi buat seorang istri, suami itu adalah muara segala kegelisahan dalam hidup. Istri Pak punya masalah keluarga, curhat sama suami. Istri punya masalah anak, curhat sama suami. Istri punya masalah dengan tetangga, ngadu kepada suami. Dan suami harus tahu itu, harus bisa menjadi pendengar yang baik untuk istri. Karena bahaya kalau istri sudah cerita keluar, bahaya kalau istri sudah curhat ke luar, ya. Maka kita sebagai seorang laki-laki harus menjadi pendengar terbaik untuk istri kita. Hadir Pak ngomong-ngomong ini dengekeun we, dengekeun pura-pura paham geus. Yang penting pada dengekeun. Papa juga cerita, urang mah ngabayang naon. Yang penting dengarkan apa yang dikeluhkan dan dikatakan oleh seorang istri. Sebetulnya laki-laki juga seperti itu, punya keluhan apapun ceritakan kepada. Tapi terkadang Bu, laki-laki itu gengsi dan malu, makanya lebih memilih menyelesaikan masalah sendirian. Kadang di luar rumah, di teras, ngerokok, ngopi. Tapi kalau masalah Bu, nah, jangan sok diganggu-ganggu. Aki-aki asup ke jero, geus puting, kasih angin, aing repot. Jangan diganggu, udah biarkan.
dia lagi mikirin ya masalah rumah tangga, ini, itu, dan lain sebagainya. Nah itulah sisi-sisi rumah tangga yang perlu kita pahami ya. Kita memahami istri sebagai seorang suami dan istri memahami suami. Jadi seperti itu. Nah maka itu adalah cobaan yang berat untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Laki-laki jikalau tertimpa musibah pada dirinya, tertimpa kesulitan, tertimpa kelaparan gampang. Tapi ketika yang tertimpa musibah adalah anak dan istrinya, itu adalah hal yang paling sulit bagi suami. Nabi Ibrahim diuji dari segi anak mah. Itu anak lagi saking soleh-solehnya, imut-imutnya, lucu, ganteng lagi itu Nabi Ismail. Anak yang pintar, yang soleh, yang tampan. Kemudian diminta oleh Allah, Ibrahim sembelih anakmu sekarang juga. Kalau kita kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Gak bakal kita menjalani perintah tersebut ya. Apa kata Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku Ismail, inni ara fil manami anni adbahuk fandur mada tara. Aku melihatmu di dalam mimpi bahwasanya aku harus menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Apa jawaban Nabi Ismail? Ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, itu adalah perintah Allah. Laksanakanlah, sembelih aku sekarang juga. Niscaya engkau akan mendapatiku sebagai anak yang penuh dengan rasa sabar. Ini luar biasa Bapak Ibu. Orang tua yang soleh dan anak yang sabar. Coba anak kita yang seperti itu, kira-kira bagaimana? Kabur. Bapak aing geus gelo. Indung aing sarua garelo kabeh arek mencit aing. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ya, anak yang penuh dengan rasa sabar. Bayangkan anak umur 10 tahun, anak SD mengatakan ucapan yang sangat bijaksana. Wahai ayahku, sembelih aku sekarang juga, kalau memang itu adalah perintah Allah. Akhirnya betul, dua orang soleh dan dua orang sabar ini naik ke atas bukit. Ketika Nabi Ibrahim akan menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, tiba-tiba Jibril datang dari langit membawa seekor domba. Apa kata Jibril? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mendengar teriakan Jibril, maka Nabi Ibrahim menyambung dengan mengatakan La ilaha illallah huwallahu akbar. Mendengar zikir Nabi Ibrahim, maka Nabi Ismail menyambung Allahu akbar walillahil. Nah, itulah sejarah kalimat takbir. Jadi kalimat takbir ini bersumber dari tiga makhluk yang mulia. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kalimat Jibril. La ilaha illallah wallahu akbar. Kalimat Ibrahim. Allahu akbar walillahil hamd. Kalimat Ismail. Ini kan luar biasa sekali Pak. Jadi ternyata kalimat takbir itu diabadikan di dalam umat Nabi Muhammad SAW. Makanya kita setiap kali Idul Fitri dan Idul Adha mengumandangkan takbir itu. Ketika kita mengumandangkan takbir tersebut, jangan hanya berfokus pada lafadznya. Kita bayangkan bagaimana sejarah yang ada di balik kalimat takbir. Sejarah yang sangat luar biasa. Pengorbanan yang begitu besar. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fadainahu bidzibhin 'adzim." Dan kami tebus Ismail dengan sembelihan yang besar.
Di dalam tafsir Ibnu Katsir, yang dimaksud sembelihan besar itu adalah kabsyun azim, yaitu seekor domba yang gemuk. Ketika itu Jibril mengatakan, wahai Ibrahim, bebaskan Ismail. Kenapa? Karena ini hanyalah ujian. Allah telah menyatakan engkau lulus dari ujian ini. Imanmu sudah terbukti. Sekarang lepaskan Ismail dan Allah ganti dengan seekor kambing. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, jadi itulah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ya, sejarah takbir dan sejarah penyembelihan kurban. Kemudian yang terakhir, apa yang dapat kita ambil dari kisah ini? Sebetulnya banyak sekali hikmahnya. Tapi salah satu hikmah yang dapat kita ambil bahwa kata Nabi, kuffa alaika hada. Rasul sambil menunjuk kepada lidahnya, beliau mengatakan, jagalah sepotong daging ini. Kenapa? Karena kebanyakan orang masuk neraka akibat lisannya. Wahal yukabbun nas bin nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Kebanyakan orang masuk neraka karena perbuatan lisan. Bagaimana hidup seseorang di dunia dan di akhirat? Karena tergantung perbuatan lisannya, Bapak Ibu. Kita contoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa Nabi Ibrahim bisa diuji dengan ujian yang sangat berat? Sebabnya apa? Lisan. Apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim? Jangankan seluruh hewan yang aku miliki, Allah memintaku menyembelih anakku, akan aku sembelih untuk Allah. Padahal kita yakin bahwasanya ucapan itu bersumber dari keimanan, berbasis dari keyakinan yang mantap kepada Allah. Tapi ternyata ucapan yang bersumber dari keimanan, dari keyakinan, itu masih dijadikan bahan ujian oleh Allah. Mungkin kalau kita mengatakan dengan ucapan yang diucapkan Nabi Ibrahim, mungkin kita itu ujub ya. Kita mengatakannya sambil ujub, sambil takabur, jangankan seluruh harta yang aku miliki, Allah meminta semuanya akan aku berikan. Kalau kita yang mengatakan bisa jadi ujub ya. Ujub, ria, takabur, sombong. Tapi kita yakin Nabi Ibrahim mengucapkan itu tidak ujub, tidak takabur, tidak sombong. Tapi ternyata ucapan yang tulus itu masih dijadikan bahan ujian oleh Allah. Makanya hati-hati Bapak Ibu, jangan suka mengucapkan ucapan yang seolah-olah ketika kita mengucapkan ucapan itu seolah-olah kita adalah orang yang lebih mulia daripada orang lainnya. Bicara tentang sabar seolah-olah kita orang paling sabar. Bicara tentang tawakal seolah-olah kita orang yang paling tawakal. Bicara tentang iman seolah-olah kita orang paling beriman. Tidak jadi masalah menasehati orang lain, nasihat untuk sabar, nasihat terima takdir. Tapi ingat hati kita, jangan sampai merasa takabur, jangan sampai merasa ujub, merasa lebih baik dari orang lain. Kenapa? Karena ucapan itu seperti bumerang, yang ketika kita melempar pada orang lain, maka dia akan berbalik menyerang kita. Kata Allah, sia ngomong wae sabar, wae uji kesabaran sia. Sia ngomong wae tawakal, wae uji ketawakalan sia. Sia sih. Engkau selalu berbicara tentang kebaikan, akan aku uji keimanan. Maka yang paling ngeri itu tukang ceramah mah. Yang ngeri itu saya. Orang sering ngomong masalah tawakal, kesabaran, keimanan. Kata Allah, saya pun ulah ngomong wae sia. Kuai uji daek sia. Diuji kesabaran, diuji keikhlasan, diuji keimanan. Bisa tuh sia ulah ngomongnya ka batur sia. Ya. Maka yang paling ngeri ini para ustaz, para kiai, tukang ceramah. Karena tidaklah setiap ucapan melainkan direkam oleh raqib dan terkadang kalau ucapan itu bermasalah, tidak sesuai dengan hati, dia menasehati tapi hatinya ujub ria, ucapan itu akan dijadikan bahan ujian oleh Allah. Makanya hati-hati, ngeri Pak ya, ngeri. Makanya nggak usah banyak
Ya Allah, ya Rob, kadang kita membanggakan diri kita. Wow, ya, mun aing mah. Jangan, udah simpan aja ucapan ini. Ada hadis seperti ini, man ayyara akhahu bidzanbin lam yamut hatta ya'malah. Siapa orang yang merendahkan saudaranya karena dia berbuat maksiat. Orang berbuat maksiat, Bapak Ibu, kira-kira direndahkan atau dinasehati? Nasehati. Ada orang judi, ada orang mabuk, ada orang maksiat, gak boleh kita hinakan, gak boleh kita rendahkan, apalagi kita vonis neraka. Siapa itu? Sama ahli neraka. Jangan. Siapa itu? Tukang mabuk, pedang tinggi pae, neraka. Jangan. Ya, tidak boleh merendahkan seseorang sekalipun dia adalah ahli maksiat. Melihat orang salah, melihat orang maksiat, nasihati, jangan direndahkan. Siapa orang yang merendahkan saudaranya hanya karena berbuat maksiat, apalagi dia sudah tobat dari maksiat tersebut, lam yamut hatta ya'malah. Dia tidak akan mati, melainkan dia pun akan melakukan dosa yang sama. Kira-kira sebabnya apa? Lisan. Maka hati-hati dengan lisan. Ya, ada di satu kampung, Bu, ini ibu-ibu tukang gosip dan tukang komentar. Ada di sini. Lupa. Mudah-mudahan yang ngaji nggak ada ya, amin ya robbal. Ini, Bu, di satu kampung, ini kisah nyata dan ceritanya itu kedengar ke kuping saya. Bahwasanya satu ketika ceritanya seperti ini. Ada tetangganya minta kawin anaknya. Baru lulus SMA minta kawin. Pak, Bu, hayang kawin. Hayu. Orang tuanya nggak masalah, yang masalah tetangganya, si ibu yang tadi. Ya, dia komentar macam-macam. Budak lo tiketnya nggak dikawin kan? Gak wencan, naon can? Eta pamajikan arek di paraban naon? Sok aya tuh ngomong gitu. Nah, ini nih cocok nih. Ini ngomong bukan sekali dua kali, diulang-ulang masalahnya kepada orang-orang yang berbeda. No, lihat no, si fulan anaknya lulus SMA minta kawin. Nanti istrinya mau dikasih makan apa? Kerja belum, ini belum. Ada tetangga yang lain diomongin lagi, terus diomongin, dikomentarin Bapak Ibu. Akhirnya apa? Beberapa waktu kemudian si ibu yang tukang gosip, tukang komentar ini, anaknya juga minta kawin. Nah, aduh Pak Ustaz, puyeng aing, anak minta kawin. Lah salah mana sorangan. Baheula ngomongkeun batur, ayeuna kena tak kejadian. Kemarin membicarakan anak orang kawin muda, sekarang salah sendiri. Anak apa? Minta kawin. Itulah ucapan ketika kita melempar pada orang, maka ucapan itu akan berbalik menyerang. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Kita ngelihat tetangga kita bagaimana, gak usah diomongin, gak usah dikomentari. Gak usah kita komentar keluarga tetangga, jangan. Komentar anak tetangga, jangan. Komentar pekerjaan tetangga, gak usah. Karena itu semua akan berbalik menyerang kita. Nah, jadi gak usah komentar melihat orang lain begini, begitu, itu urusan dia. Ya, kalau memang ada kesalahan, nasihati, bukan direndahkan. Nah, itu saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini salah satu hikmah dari kisah sejarah takbir dan penyembelihan kurban. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat. Masih ada sedikit waktu. Sebetulnya saya tidak ingin membuka sesi tanya jawab, tapi barangkali satu orang atau dua orang silahkan yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya ini terkait masalah hari tasrik. Tadi Pak Ustaz mengatakan bahwa hari tasrik itu memang sudah terhukum tidak boleh berpuasa. Dan saya tanyakan, setiap kurban itu kan ada pergi kambing atau sebagainya. Nah, di antara ini bapak-bapak kan
ya setidaknya ada sedikit makan daging kambing. Ini ya mungkin yang umurnya di bawah 40 tahun itu, efek dari kambing itu kan ada sedikit tekanan lah, masalah biologis gitu. Ada enggak larangan di dalamnya itu, di hari tasyrik itu, untuk tidak berhubungan suami istri? Itu yang saya kejar. Apa? Ya mungkin umur 40 tahun ke bawah itu ada efeknya seperti itu dari daging kambing itu. Ada enggak sebenarnya ada larangan gitu? Kan puasa diharamkan. Nah itu ada enggak larangannya? Efek itu. Efek kambing. Iya. Nah itu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Setahu saya tidak ada waktu yang diharamkan atau bahkan dimakruhkan untuk hubungan badan. Ya. Ada sebuah riwayat makruh hubungan badan, ini pun baru kesimpulan para ulama ya. Makruh hubungan badan di malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. Kenapa? Alasan para ulama adalah karena malam tersebut adalah malam yang sangat berkah dan dianjurkan untuk banyak beribadah. Kalau seandainya berhubungan badan, maka itu akan mencegah untuk memperbanyak ibadah. Maka dimakruhkan hubungan badan di malam Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, itu kalau nggak kepepet ya. Kalau efek kambing. Ya, kalau kepepet mah ya Bismillah ya, halal. Nah, adapun hari tasyrik, wallahu alam, saya tidak tahu apakah ada larangan atau tidak. Tapi setahu saya tidak ada hubungan badan suami istri yang dilarang kecuali pada waktu haid saja. Kurang lebih seperti itu. Ya, wala taqrabuhunna wa hatta yathurna. Janganlah kalian mendekati istri-istri kalian sampai mereka suci dari haid. Yang ada di dalam Al-Qur'an hanya itu saja. Tidak boleh menggauli istri saat haid. Adapun di waktu-waktu yang lainnya, wallahu a'lam. Ya, baiklah, kita masih ada? Ya, kita tutup ya dengan Al-Quran suratul Fatihah. Satu orang lagi ya, silakan satu orang lagi, bonus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, alhamdulillah hari ini dapat pencerahan Pak. Karena sejauh ini saya dari mulai kecil ya, bahwa dapat sejarah. Hari ini kita dapat penjelasan bahwa ada sejarah takbir dan sebagainya. Bahwa pada saat Ismail akan disembelih itu kan digantikan bebas gitu Pak ya. Nah ini penjelasannya setelah dikurbankan Ismail itu kan tidak ada sejarah berikutnya yang menjelaskan bahwa Ismail itu tetap hidup. Alhamdulillah kemarin sudah dapat dari TikTok itu ada beberapa nabi dengan usia-usianya. Rupanya Ismail itu sampai jadi 100 tahun ya kayak umur usianya. Sampai sejauh ini saya baru mendapat penjelasan kemarin itu dan hari ini Pak, bahwa Ismail tetap hidup gitu. Tidak waktu itu bayangannya saya tetap jadi korbankan sama Ibrahim gitu kan. Alhamdulillah hari ini dapat penjelasan dan terkait dengan sejarahnya takbir itu, di mana kami dapat peroleh penjelasan itu Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang saya jelaskan tadi saya mengambil dari kitab tafsir Ibnu Katsir ya, yang berjudul Tafsir Qur'anil Azim. Nah, saya punya di rumah itu 4 jilid Pak ya. Saya waktu itu beli di Saudi. Tapi di Indonesia juga sudah banyak. Bahkan di Indonesia ini sudah ada terjemahannya. Ya, sudah ada terjemahannya ke bahasa Indonesia dan sudah ada ringkasan terjemahannya. Nah, maka Bapak yang ingin tahu tafsir Al-Quran, salah satu tafsir yang paling direkomendasikan itu adalah tafsir Imam Ibnu Katsir yang judulnya Tafsir Qur'anil Azim.
Nah, penjelasan yang tadi itu semuanya bisa diakses dan bisa dibaca di dalam tafsir tersebut. Ya, di mana Pak Ustadz, di ayat berapa? Ayat yang menceritakan tentang Qabil dan Habil. Saya lupa suratnya, surat apa, ayat berapa, tapi bunyi ayatnya seperti ini. Watslu alaihim naba abnai adam bil haqq id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Itu diceritakan oleh Ibnu Katsir dengan menyertakan riwayat-riwayat. Ya, sebetulnya yang saya ceritakan tadi tidak lengkap. Kalau ingin ditarik, ternyata kambing yang dibawa Jibril itu adalah kambing yang dikorbankan oleh Habil. Jadi kan sayembara yang diterima oleh Allah dari Qabil dan Habil, yang diterima adalah Habil. Itu kambingnya Habil diambil oleh Allah, kemudian digembalakan di surga. Dan saat penyembelihan Nabi Ismail, maka Jibril diperintahkan untuk mengambil kambingnya Habil, mengambil dombanya Habil, kemudian ditukar dengan Ismail. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Referensi tadi tafsir Quranul Azim karangan Al-Imam Ibnu Katsir. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Illahil karim antal karim, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ta'limana wa ta'allumana ya Allah ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dari saya cukup sekian. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya